Sekali lagi katakan Bapak sangat mengasihimu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu tetap semangat. Sekali lagi katakan tetap semangat. Ya. Hari ini saya mengingatkan teman-teman tentang ibadah yang sejati atau ibadah yang berkenan di hadapan Bapa. Coba Anda lihat dulu di slide. Oke, kita baca 2, 3. Ibadah sejati menurut Alkitab bukannya soal ritual keagamaan atau hadir di gereja atau persekutuan seperti ini. Tetapi apa? Adalah hidup yang benar di hadapan Bapa yang mencerminkan apa? Kasih, ketaatan, kekudusan dan kerendahan hati. Terus banyak bentuk ibadah di gereja saat ini lebih apa? Ya, atau seremonial belaka atau ritual, yakni ibadah yang berfokus kepada apa? Aturan liturgi, penampilan, musik, tata cara, dan kebiasaan rutin. Namun sering, ya jadi orang kebanyakan ke gereja ya hanya cuma sebagai rutinitas agamawi. Jadi hanya cuma datang ya ibadah, nyanyi, mau pukul tangan kah, mau sunyi sepi kah. Itu hanya cuma ritual agamawi, kebanyakan gitu. Jadi esensi dari ibadah hilang. Nilai yang sebenarnya dari ibadah itu menjadi hilang. Sehingga orang datang sama, pulang juga sama, ya gitu. Dia tidak mengalami terobosan, dia tidak mengalami perubahan hidup. Sedangkan ibadah itu tujuannya untuk apa? Anda berjumpa dengan Bapa, Anda mengalami perubahan hidup yang signifikan. Yang kemarin tukang maki, ikut ibadah, pulang tidak menjadi tukang maki lagi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi kalau kamu ibadah dan kamu tidak mengalami perubahan, berarti kamu hanya cuma seremonial atau ritual agamawi. 1, 2, 3. Ya kan ibadah setiap hari. Jumat ibadah, Sabtu ibadah, Minggu ibadah, Senin ibadah. Coba lihat sebelah kiri kan. Terakhir lu tidur di gereja, di tempat persekutuan. Kalau tiap hari ibadah. Dan tidak mengalami perubahan demi perubahan itu kan aneh. Coba lihat sebelah kiri, aneh. Iya, hanya cuma datang duduk kasih duduk pantai di tempat kursi situ, di tempat persekutuan, habis itu pulang. Kau dapat apa? Sudah tahu, beta sudah mengerti. Coba lihat sebelah kiri kananmu, tidak usah ibadah. Kalau hanya cuma datang supaya orang tahu kamu tuh orang beribadah tuh tidak perlu ibadah karena tidak mengalami terobosan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ibadah yang benar itu harus mengalami terobosan ya. Ayo kasih tahu sebelah kiri kanan. Ya, oke, lanjut terus. Bahaya ibadah yang seremonial itu apa? Ya, yang lebih parah tampak saleh di luar, tapi sebenarnya, ya kasih tahu sebelah kiri kanan. Coba Anda lihat orang mau ke gereja itu atau tempat persekutuan doa tuh, dia kelihatan saleh kosonde, dia kelihatan kudus kosonde. Dia pemegang Alkitab tuh sama seperti betul-betul itu Alkitab sudah di pendiri. Besar lagi jalan, salam adik, salam. Padahal tukang minum mabok. Ya gitu. Terus lanjut Kak. 2, 3. Banyak orang datang ke gereja tiap minggu tetapi tetap hidup dalam apa Kasih tahu sebelah kiri kanan, kamu bagaimana? Datang ibadah masih tetap buat dosa atau tidak? Coba tanya. Hanya Tuhan dan kau yang tahu. 1, 2, 3, kasih tahu. Ya, kan tidak ada yang tahu toh, hanya Tuhan saya yang tahu dan Anda yang tahu. 2, ikut nyanyi, ikut doa, tapi tidak menjadi. Makanya banyak orang tua larang orang pi persekutuan, larang orang pi mana-mana. Kenapa? Omong mau pi mana? Pi doa, tapi kelakuan coba lihat sebelah kiri kanan, bertobat. Ya toh, terus lanjut, bisa cepat-cepat ya. Jadi tujuan ibadah itu apa? Lanjut Kak. Untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Bapa kita. Lanjut. Untuk apa lagi? Untuk mendekat kepada Bapa dan ya kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya ibadah itu penting karena tujuan ibadah itu apa? Membuat kita semakin dekat, karib dengan Bapa. Tidak ada intim di sini. Alkitab tidak pernah menuliskan membangun hubungan yang intim, tidak ada. Itu bahasa orang dunia yang dimasukkan ke dalam kekristenan. Sebenarnya tidak ada dalam bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab itu adanya
Sebab Tuhan bergaul karib dengan umatnya. Dan umatnya bergaul karib dengan Tuhannya. Kasih tahu sebelah kiri kan, bergaul karib bukan intim. 1, 2, 3. Ya. Kan semua orang bilang back to Bible. Tuh, jadi kita back to Bible ya. Oke. Ibadah adalah apa di bawah tuh kakak sebelum? Ibadah adalah relasi dan persekutuan pribadi dengan Bapa. Bukan sekedar aktivitas. Ya, terus lanjut ke yang ketiga. Untuk apa tujuan ibadah? Dan tunduk kepada Bapa. Itu bukti kamu mengasihi Dia, kamu tunduk kepada Dia ya beribadah. Oke, terus lanjut. Jadi ibadah yang sejati minggu lalu kita baru bahas 1. Kan ada 5 poin dia. Jadi ibadah yang sejati adalah 1. Coba lihat. Baca baik-baik. 2, 3. Yaitu apa? Mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup. Buka Roma 12 ayat 1 berkata, baca di situ. 2, 3. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Anda saya kasih ingat kembali. Jadi kenapa terus dibawa Tuhan ini untuk bicara tentang ibadah? Karena kita jadi orang yang beragama, yang suka beribadah. Coba lihat sebelah kiri, kan suka beribadah toh? Mau di rumah, mau persekutuan doa, mau gereja. Semua kita ini suka ibadah. Orang Kristen yang suka ibadah itu orang Kupang. Coba lihat sebelah kiri kanan. Orang Timor ini paling suka ibadah. Satu Pulau Timor ini, kamu lihat satu jengkal ada persekutuan doa semua. Persekutuan doa semua. Data tuh terakhir kita ini dapat tahu tuh persekutuan doa di Pulau Timor ini ada 5.000. 5.000 persekutuan doa. Satu lingkungan tuh bisa 5, 10, 5, 10. Coba lihat sebelah kiri kanan. Apakah orang mengalami terobosan atau perubahan? Kan belum tentu, betul tidak? Sampai orang bilang ini kota 1.000 gereja. Nah, 1 meter gereja, 1 meter gereja. Mau yang besar, mau yang sedang, mau yang kecil. Mau hanya cuma 2 kakak sudah sampai jadi gereja. Coba lihat sebelah kiri kanan. Padahal kamu nih yang gereja sebenarnya. 1, 2, 3. Kan lagu sekolah minggu bilang apa? Bukan gedungnya toh, amin. Nah lihat, mempersembahkan tubuh itu penting ya. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Saya mengingatkan teman-teman, jadi targetnya Bapa adalah tubuh kita ini yang kita bawa sebagai korban persembahan. Jadi kalau seandainya kamu ada 10 orang di satu gereja yang sama, kamu mempersembahkan tubuh kamu kepada Bapa dalam posisi yang diinginkan Bapa, bagaimana Bapa tidak datang dan memberkati gerejamu atau orang-orang di sekeliling kamu? Karena Bapa bukan melihat 10.000 orang, Bapa melihat ada tidak 1 atau 2 atau 3 orang yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa. Bukan soal banyaknya, tapi soal ada 2-3 orang yang punya hidup benar-benar berkenan sama Bapa. Makanya kamu harus menjadi pribadi lepas pribadi yang apa? Yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Dan itu butuh perjuangan, yes. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kan tubuh kita terlahir dari dalam dosa. 1, 2, 3. Iya. Pemazmur bilang apa? Kamu dilahirkan dalam kesalahan. Kamu dikandung di dalam dosa. Dilahirkan dalam kesalahan, dikandung di dalam dosa. Berarti ketika kamu dan saya lahir sudah di dalam kesalahan, dikuasai lagi oleh dosa. Jadi Anda bisa membayangkan betapa luar biasanya kamu harus berjuang untuk ada di ini posisi. Supaya ketika kamu beribadah dimanapun kamu berada, kamu benar-benar datang mempersembahkan hidup kamu. Bukannya sekedar dapat jamahannya Bapa. Bapa tuh mau kamu beribadah, kamu yang bawa sesuatu buat Dia. Setuju, katakan amin. Kamu bawa pujian kamu bawa penyembahan kamu bawa semuanya itu yang keluar dari mana? Dari tubuh kamu. Dari tubuh kamu yang mana? Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Bapa. Kalau kamu tidak sampai pada posisi dan dia punya persyaratannya itu, tidak bisa. Maka penyembahan kamu menjadi penyembahan yang sia-sia. Maka pelayanan kamu menjadi pelayanan yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kamu tidak sampai pada posisi yang diinginkan oleh Bapa. Kalau kau sudah sampai ke mana? Kau berhenti pelayanan juga? Tidak. Yang Bapa inginkan dari kamu, berjuang tidak kamu? Kamu mau tidak ada di itu posisi? Kamu mau tidak meninggalkan hidup kamu yang lama? Kamu mau tidak mau menanggalkan manusia lama kamu yang terlahir oleh karena kesalahan, yang dikandung di dalam dosa, yang dilahirkan oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan, bukan karena kehendak Bapa. Jadi Anda harus ingat itu bersambungan semua ini kakak. Jadi tidak bersambungan, bukan tidak bersambungan, semuanya bersambungan dari saya punya pelajaran ini. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kan, penting sekali tubuhmu itu adalah ini posisi. 1, 2, 3.
Ya, sekecil apapun ibadah yang kau buat, hanya doa mungkin. Hanya pergi ambil makanan kecil 5 bungkus, kau pergi kasih ke orang yang membutuhkan. Tapi kalau itu keluar dari dalam lubuk diri yang benar, berkenan di hadapan Bapa. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, bukan harus pelayanan atau ibadah yang besar. Tetapi dari diri kamu ada dalam ini posisi tidak. Sehingga ketika yang kecil yang kamu buat, itu membuat Bapa kita itu tersenyum. Kan tujuan ibadah apa? Memuliakan dia, atau amin? Tujuan ibadah kita apa? Menyenangkan dia. Bagaimana caranya kita memuliakan dia? Bagaimana cara kita menyenangkan dia sedangkan kita punya tubuh sendiri brengsek. Kita punya tubuh sendiri tidak beres. Hasil itu kita bilang haleluya puji Tuhan. Habis itu kita pun hati ada benci orang. Pikiran kita kotor. Tidak bisa kakak. Makanya bersihkan ini tubuh. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kan, tidak enak jadi Kristen. 1, 2, 3. Sebenarnya tidak ada kata Kristen. Kata Kristen itu pengakuan orang-orang di Antioquia buat orang-orang percaya. Jadi kamu semua ini orang-orang percaya, lebih dari Kristen. Jadi kalau mau jadi Kristen ya sudah, rutinitas. Kalau mau jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Bapa, jadilah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Lanjut. Oke, terus kakak, terus. 2, baca. 1, 2, 3. Ibadah sejati itu berpusat kepada mana? Kepada yang benar dan kepada roh. Lihat. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Baca sama-sama 2, 3. Lihat. Tadi kamu lihat. Tubuh itu harus ada dalam posisi yang hidup, kudus dan berkenan. Kamu lihat diteguhkan lagi dengan ini ayat. Sudah tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan yang benar. Itu yang diinginkan oleh Bapa. Menyembah dalam roh artinya apa? Coba saya tanyakan, lihat. Di situ ada sedikit saja, di situ saya tulis. Dalam roh dengan hati yang benar, bukan sekedar tubuh dan suara. Tubuh omong haleluya, hati tidak benar. Pikiran kotor, mulut masih melakukan dosa. Tapi datang gereja iya, datang persekutuan iya, angkat tangan iya, menyembah iya, suara TPE paling besar dia, menangis paling dia. Kemudian hamba Tuhan suruh maju, tumpang tangan, dia yang duluan jatuh. Coba lihat sebelah kiri kanan, munafik. Ya bisa bilang munafik, bisa toh. Kenapa? Dia jatuhnya duluan, dia menangisnya paling begitu, dia serukan pertobatannya paling dia, padahal di rumah. Paling melawan dia, tukang omong kosong dia, tukang simpan dendam dia, iri dia, apalagi? Kasih tahu sebelah, semuanya dia. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mau ibadah yang biasa atau ibadah yang luar biasa? 1, 2, 3. Ya. Sekarang saya tanya kamu mau ibadah yang biasa-biasa saja atau ibadah yang luar biasa? Jangan mengantuk. Ayo, mau ibadah yang biasa saja atau ibadah yang luar biasa? Hah? Yang luar biasa atau yang biasa saja? Yang luar biasa tuh yang kemana? Yang musik yang bagus, orang tumpang tangan semua jangan jatuh, kau rasa bulu badan berdiri, kepala kena es dari atas sampai bawah, kemudian bulu badan berdiri, kepala besar kecil, kemudian tiba-tiba kamu sudah berbahasa roh, itu ibadah yang luar biasa? Tidak kakak, ibadah yang luar biasa itu tubuh kamu. Tubuh kamu mengalami transformasi, tubuh kamu mengalami perubahan hidup. Setuju, katakan amin. Itu yang diinginkan Bapa. Sekarang kamu menjadi penyembah yang benar, dalam posisi benar, dalam posisi hidup dipimpin oleh roh, bukan lagi hidup dipimpin oleh daging. Kamu menyembah Bapa tapi hidupmu tidak dipimpin oleh roh, karmana. Kamu menyembah Bapa tapi hidupmu tidak di jalan yang benar, karmana. Sudah bisa. Makanya banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang menyembah Tuhan menjadi orang percaya tapi tidak sungguh-sungguh. Karena dengan bibir mulut mereka menyembah tapi hati mereka menjauh dari Bapa. Nah, makanya kamu anak muda di sini jangan sampai seperti itu. Kamu mengucapkan sesuatu itu bukan hanya cuma sekedar ucapan biasa, tapi itu benar-benar terlahir dari hati yang tulus. Setuju, katakan amin. Kamu katakan dia, Bapa engkau baik karena engkau merasakan kebaikannya. Engkau mengerti kebaikannya itu seperti apa. Bapa engkau dahsyat, engkau mengalami kedahsyatan Bapa sehingga kau ngomong seperti itu. Engkau berkata Bapa engkau menjadi jawaban karena engkau punya masalah dan dia memberikan jawaban-jawaban buat kamu. Kamu mengalami dia. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kamu harus ada di itu posisi supaya kamu jadi penyembah yang diinginkan oleh Bapa. 1, 2, 3.
Jangan hanya sekedar datang rutinitas agamawi, masuk keluar, hari Minggu ke gereja, Senin datang ibadah, habis itu tidak ada perubahan hidup. Ngapain? Makanya ini kali kamu harus berubah. Minggu depan lagi ke gereja, apalagi ke persekutuan, mulai mempersiapkan diri itu matang. Ya gitu. Dan di dalam kehidupan kamu sehari-hari juga harus oke. Setuju, katakan amin. Jadi ibadah yang sejati tadi persembahkan tubuh. Masih juga tentang persembahan tubuh, kamu lihat. Harus penyembah yang benar itu menyembah Bapa dalam roh dan yang benar. Sonde bisa, sonde. Jadi bukan ini haleluya, kelihat bulu badan berdiri. Yang bulu badan berdiri itu lu kayaknya ada sesuatu deh. Coba lihat sebelah kiri kan. Ayo berubah, 1, 2, 3. Ayo sekali lagi berubah, ayo. Ya. Saya tidak bilang begini, stop semua, tidak usah pelayanan, tidak usah. Bukan, Kak. Kamu harus termotivasi dan satu hal. Kalau standarnya Tuhan model begini, beta harus kejar. Karena percuma kalau beta melayani, beta sonde kejar yang ini, akan sia-sia beta perjuangan. Setuju, katakan amin. Yang Bapa sangat mengasihi kamu, menghormati kamu dan saya sebagai manusianya dia adalah apa? Perjuangan kamu. Setuju, katakan amin. Ketika kamu belum merasa saya belum sampai di sini, kan ada penolong yang lain yang akan menolong kamu. Setuju, katakan amin. Dia akan membuat kamu sampai pada itu posisi. Jadi jangan pernah takut. Intinya mau atau tidak, berjuang atau tidak. Kalau hanya cuma puas dengan keadaan kamu hari ini, cukup, saya sudah pelayanan di gereja, saya sudah pelayanan di LH, saya sudah main musik, saya sudah ini, sudah cukup. Tuhan Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Amin. Dia mengerti, makanya dia memberikan kesempatan buat kau hidup sampai detik ini. Setuju, katakan amin. Supaya apa kau hidup sampai hari ini? Supaya kau mengalami dia. Supaya kau bisa beribadah pada posisi yang diinginkan oleh Bapa. Setuju, katakan amin. Kalau tidak setengah mati kita nih, mati saja lebih baik. Tidak berguna. Coba lihat sebelah kiri, hati-hati. Ya. Dalam yang benar, berdasarkan sabdanya, yang murni, bukan tradisi dan kebiasaan manusia. Jadi datang ibadah ini bukan kau popok tangan karena lihat orang popok tangan, lu ikut popok tangan. Tapi lu sudah mengerti popok tangan itu untuk apa? Popok tangan itu tepuk tangan. Iya toh? Coba lihat sebelah kiri kan, lu mengerti tidak tepuk tangan untuk apa coba? Kemudian ada yang diam-diam saja. Kau mengerti diam itu untuk apa? Betul toh kakak? Kemudian lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, kemudian gini-gini. Musik kayak orang disco, kemudian lighting semua sama kayak ketong di diskotik. Coba pitanya dong, ngapain lu goyang? Ngapain lu lompat-lompat? Ngapain ini musik model begini? Ngapain coba saya tanya? Kalau itu tidak terlahir dari sini, semuanya biasa saja. Hanya cuma sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia yang kita ikut. Oh, karena di itu tempat persekutuan, lighting semua. Ya, makanya sini orang bilang pesan pakai lighting, sebenarnya dua sah. Itu yang terjadi, iya terjadi. Tapi kan apakah kita begitu terus? Kan tidak. Kita naik satu level kepada satu level. Ketong naik kepada satu tingkatan. Bukan berarti ketong menghina yang itu. Bukan. Kalau memang kamu masih di situ, silakan ke situ. Kamu akan ke sini pasti. Kenapa? Hari-hari ini yang Bapak inginkan itu kamu mengerti apa yang Bapak mau. Ada amin? Ketika kamu mengerti, kamu akan mengalami pembaharuan akal budi kamu. Ketika akal budi kamu mengalami pembaharuan, maka kamu akan mampu menaklukkan daging kamu. Kalau kamu sudah mampu menaklukkan daging kamu dengan pembaharuan akal budi kamu, maka kamu akan hidup dipimpin oleh roh. Karena roh yang ada dalam diri kamu akan semakin kuat kalau daging kamu mati. Ada amin? Kalau daging kamu mati berarti kamu sudah stop berbuat dosa. Kasih tahu sebelah kiri, usahakan keinginan daging itu mati. Artinya kau sudah stop buat dosa. 1, 2, 3. Tapi kalau keinginan daging masih full, berarti masih ada peluang buat dosa tidak? Bukan masih lagi banyak. 1, 2, 3. Ya, oke lanjut. Jadi yang pertama persembahkan tubuh. Yang kedua ibadah yang sejati itu menjadi penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan yang benar. Amin. Oke, yang ketiga lihat ibadah sejati adalah nampak dalam tindakan kasih dan keadilan. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 27. 2, 3. Ibadah yang murni Bapa kita ialah apa? Dan janda-janda dan
Kamu lihat ibadah yang murni mengunjungi para janda, bukan janda muda ya Alfred. Jangan, itu berbahaya. Makanya kenapa dia bilang di ayat yang terakhir dia bilang apa? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang dia kunjungi itu janda yang benar, janda yang sudah tua renta, yang hidupnya sendiri bertahun-tahun, mau makan juga susah, kerja juga dia bongkok kiri kanan, son bisa pacul kebun. Lu kunjungi itu. Bukan janda yang pasti pakai bibir merah. Deh. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kau mencemarkan diri kamu sendiri. 1, 2, 3. Iyo ya. Janda-janda apa lagi? Mengunjungi yatim piatu. Yatim piatu. Yang tidak ada bapak, tidak ada mama. Yatim piatu. Tapi kadang-kadang yatim piatu juga bergaya. Dan ini harus yatim piatu dalam kesusahan. Bukan yatim piatu yang bergaya ya. Tapi yatim piatu yang dalam kesusahan. Yang yatim piatu susah sekali. Ya. Jadi Bapak juga kasih ketong ini juga satu pengertian. Janda-janda yang susah. Yatim piatu yang susah. Bukan yatim piatu tapi dia pun Bapak kasih tinggal harta 15 miliar per satu orang. Baru bilang katong kunjungi kak ini karena yatim piatu kasih. Dia angka buang lu pemberian. Oh dia kaya. Walaupun dia yatim piatu orang tua kasih semuanya. Janda-janda lu kunjungi ibu janda dicatat semua ini janda-janda. Ingat kamu harus cari janda yang betul-betul kesusahannya tuh sangat amat susah. Rumah semua jatuh begitu. Coba lihat sebelah kiri kan. Jadi ada kata di belakang kriteria. Susah. 1, 2, 3. Ya janda yang susah. Ya tapi nanti bilang gini. Ya beta biar mulai begini tapi kan beta susah. Tidak ada suami. Lah kan beta jadi janda jadi susah sendiri seorang diri. Beta butuh pendamping. Nah itu bahaya. Makanya kamu lihat Kak Victor tulis di bawah apa? Melibatkan apa? Kepedulian sosial dan hidup yang kudus. Bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi kita harus mempraktekannya. Jadi kasih itu bukan soal kata-kata, ucapan-ucapan kakak. Tapi harus kita praktekkan dalam kita penghidup. Makanya orang susah katong juga harus support. Orang buat salah kita juga harus beri kesempatan. Buat orang itu memperbaiki diri. Bukan orang sudah jatuh katong pukul tambah lagi, tertimpa tangga lagi. Sudah kita juga buat orang tambah susah. Orang yang harus bangkit melayani kembali. Semangat kembali dalam hidup, berjuang dalam hidup. Karena katong pun pakariang, akhirnya apa? Orang semakin susah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kasih itu bukan hanya bicara, tapi harus mempraktekannya dalam hidup. 1, 2, 3. Ya, jadi ibadah yang sejati itu penuh cinta, kasih. Kasih bicara tentang kepedulian. Salah satu yang ditaklukkan Tuhan Yesus di Golgota adalah ketidakpedulian. Jadi kamu lihat, Bapak kita sangat dahsyat. Jadi ketika orang sudah buat dia seperti itu, dia bilang apa? Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Itu kasih kerahiman, kepedulian yang sangat dahsyat. Kan mereka tidak tahu, mereka dikuasai oleh birahi hawa nafsu. Mereka hanya menjalankan perintah daripada pimpinan mereka. Pimpinan mereka juga dipengaruhi oleh ahli-ahli Taurat. Kamu bisa bayangkan, gila ya. Jadi Anda harus bisa mengerti sekarang bahwa kasih itu memang sulit untuk dilakukan tapi wajib untuk dikerjakan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Wajib untuk dilakukan sekalipun sulit. 1, 2, 3. Ya. Ingat ya kamu sudah mulai pulang sebentar. Daftar janda-janda langsung dikasih. Yatim piatu dong langsung. Lihat yang benar-benar lihat. Anak yatim piatu dan janda-janda dalam apa? Omong kuat dalam apa? Dalam kesusahan. Ini janda dalam kesusahan. Ini yatim piatu dalam kesusahan. Jadi ada dia punya kriteria. Setuju katakan amin. Jangan ketemu pukul rata semua. Oh ini nih anak jalanan. Nanti ketemu bang. Padahal dompu handphone lebih bagus dari lu. Orang kan susah kan berbagai macam hal kakak. Ada amin kakak. Jadi hadirlah sebagai terang yang ajaib. Amin. Kamu menjadi pelita di tengah kegelapan. Kamu menjadi jawaban di tengah orang yang lagi susah. Sekarang Tuhan kasih yang susah tuh ini. Namanya janda. Yang susah ini yatim piatu. Kayak begitu guys. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi jangan sembarangan ya. 1, 2, 3. Lanjut yang keempat. Oke. Jadi harus ada standar ya. Kita harus sembarang-sembarang juga. Yang keempat, ibadah yang sejati itu apa? Adalah ketaatan
bukan sekedar korban. 1 Samuel 15 ayat 22 baca 2-3. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak. Ya, sekali lagi baca sungguh-sungguh. 2-3. Karena banyak orang yang memberikan korban persembahan, tapi hatinya jauh tidak dari Bapa. Iya, dia kasih persembahan dia supaya orang lihat. Babunyi jump besar. Atau dia kasih tebal, dia punya amplop itu Kalau tidak baca dia punya nama di mimbar situ bilang dia punya persembahan itu dia lebih besar, dia protes. Coba lihat sebelah kiri kan ada tidak? Oh ada ya. Banyak. Jadi Bapak itu tidak mencari ritual tanpa hati. Ibadah yang sejati adalah hidup yang taat kepada kehendaknya. Sudah taat Anda? Anda yang tahu. Jadi ibadah yang sejati adalah taat sama kehendaknya. Terus yang kelima yang terakhir. 2-3. Sudah siap sangkal diri? Sudah ikut Tuhan Yesus semua nih? Hah? Masih ragu-ragu Kak? Makanya jadi orang Kristen saja kalau masih ragu-ragu. Kalau mau jadi orang percaya, dia sudah benar-benar percaya. Dia lebih dari Kristen. Jadi kamu harus betul-betul jadi orang percaya dong. Setuju katakan amin. Kalau hanya cuma jadi Kristen rutinitas agamawi seremonial biasa. Ya. Oke baca 2-3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus apa? Harus apa lagi? Kapan? Setiap hari. Kasih tahu sebelah kiri kanan, bukan pikul salib pas waktu ibadah. 1, 2, 3. Pikul salib itu kapan? Kapan? Ada tidak orang di sini yang bilang ini Tuhan besok capek pikul salib. Salib itu salib masing-masing. Salib pakai nama sendiri. Nama Mega ya Mega di situ. Salib nama Mega. Ya salibnya Tuhan Yesus kan salib nama Tuhan Yesus punya atau sendiri. Salib atas namanya dia. Ya gitu. Salibnya kamu ya salibnya kamu. Pikul masing-masing sudah. Kasih tahu sebelah kiri kan. Emang enak. 1, 2, 3. Ya saya kasih kamu ini supaya kamu mengerti standarnya Bapak ibadah yang benar itu apa. Bukannya sekedar biasa-biasa saja. Setuju katakan amin ya. Kamu harus tahu apa yang Bapak tuh mau. Bukannya sekedar rutinitas agamawi seremonial. Habis ini bikin ini, besok lagi ini. Dah bisa begitu kakak dong. Ayo please rubah mindset kamu. Rubah cara berpikir kamu. Saya jadi orang percaya, saya harus melakukan apa yang Bapak mau. Ibadah yang diinginkan oleh Bapak tuh begini. Saya harus buat. Sekalipun itu sukar dan sulit, tapi saya punya penolong yang akan menolong saya untuk bisa sampai pada tujuannya. Ada amin? Oke, baca yang terakhir itu. Bukan apa? Berani hidup benar. Omong kuat. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Berani hidup benar. Sekali lagi 1, 2, 3. Berani hidup benar meski pas menderita tuh loyo sekali. Yang kesimpulan gak terakhir. Oke, baca 2, 3. Hidup yang dipersembahkan baginya, ketulusan dalam roh dan kebenaran, ketaatan akan firman-Nya, kasih yang nyata bagi sesama, hidup dalam kekudusan, jauh dari, sekali lagi, baca sekali lagi ini sungguh-sungguh, 2, 3. Ibadah sejati bukan soal musik, bukan soal liturgi atau tempat, tetapi hati yang benar di hadapan Bapa. Itu mencakup apa? Hidup yang dipersembahkan baginya, ketaatan akan firman-Nya, kasih yang nyata bagi sesama, hidup dalam, kejar itu teman-teman. Kalau kamu miliki ini semua, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan pengertian yang benar, kamu akan bawa perubahan di keluargamu,
Kamu akan bawa perubahan di teman-teman kamu, komunitas kamu, gerejamu. Kamu akan bawa perubahan di bangsamu, di daerahmu, di kotamu, di kampusmu, di sekolahmu. Kamu akan bawa perubahan yang drastis, kakak. Kenapa? Kamu jadi terang, kakak. Ibadah bukan sekedar tempat, kak, tapi kamu. Kamu sedang mengerjakan apa? Itulah ibadah kamu. Ada amin? Kamu dalam posisi apa di hadapan Bapa? Kuduskah? Bercelakah? Kalau kamu kudus, kamu sedang ibadah sejati. Tapi kamu bercela, kamu sedang mengkotori dia, Bapa kita yang kudus. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati dia. Setuju, katakan amin. Ayo teman-teman berjuang, tidak ada kata tidak bisa, semua kita harus bisa. Hari-hari ini kalau Bapak ajar kita tentang ibadah yang benar, berarti dia menginginkan benar-benar setiap anak manusia itu betul-betul beribadah dengan benar. Sudah terlalu lama, kamu bayangkan dari 2000 tahun yang lalu, sampai tahun 2025 manusia masih hidup dalam seremonial ibadah yang sama. Mereka tidak tahu ibadah yang diinginkan oleh Bapa itu seperti apa. Makanya pergi ke gereja, pergi ke persekutuan tapi masih hidup di dalam dosa. Masih menipu, masih memberontak, masih mendendam, masih suka menjelekan dan memfitnah orang. Masih suka segala sesuatu yang disebut dengan dosa, persinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, amarah, penyembahan berhala. Gila. Berapa banyak orang yang kau lihat di dalam gerejamu masing-masing yang masih percaya dukun, yang masih percaya pisonggo-songgo, pergi sembah sujud itu batu kayu dong. Coba lihat sebelah kiri kanan, masih banyak tuh. Sedikit-sedikit naik rumah adat. Sedikit-sedikit kasih nama sini. Kata ada satu nenek di Semau sana, tenang sah. Coba lihat sebelah kiri kanan, bukan satu nenek. Mana kasih nama sini kita taruh di hadapan Bapa. Apakah Bapak tidak berperkara orang? Bisa lebih gila daripada maut. Tapi kan seringkali orang lebih percaya setan. Karena setan kan pakai jalur pendek. Setan itu kan selalu punya konsep adalah apa? Cepat, tepat, berguna. Cepat, tepat, berguna. Kalau Bapak kita tuh berproses, indah pada waktunya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Manusia mau yang cepat, tepat, dan berguna. 1, 2, 3. Ya, tapi yang menyakiti Tuhan. Kalau Bapak kita berproses sampai indah pada waktunya. Tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat pada waktunya. Kalau setan, belum waktunya sudah bikin jadi. Makanya kamu susahnya lebih banyak. Kasih tahu sebelah kiri kan, jadi santai aja. Nikmati aja prosesnya Bapak. Ada amin? Ada amin teman-teman? Semua mau beribadah dengan benar, amin? Ceritakan ke orang, kamu pelajari ini kembali, kamu ceritakan lagi ke banyak orang. Dan juga mulai belajar untuk dirimu sendiri. Yang Bapak mau adalah tubuh kamu, bukan soal penyembahan yang keluar dari diri kamu. Bapak mau diri kamu, tubuh kamu. Sehingga ketika kamu menyanyi, ketika kamu main musik, ketika kamu bikin apa saja, kasih orang miskin makan, minum, tapi karena kamu punya tubuh dalam posisi yang benar, hati, pikiran, perasaan kamu berkenan di hadapan Bapak. Itu ibadah yang sejati. Mari tundukkan kepala.